Halo semuanya, nama aku Gracia Victoria Safira. Biasa dipanggilnya Sheila atau kalau di kampus teman-teman bisa manggilnya Grace. Alhamdulillah sekarang mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta di Komunikasi Penyiaran Islam. Kegiatan sehari-hari kuliah, terus setoran di kampus, terus juga ikut organisasi Lembaga Pers Mahasiswa IKI Jakarta sebagai redaktur pelaksana gitu. Terus selain itu bantuin Umi masak. Pokoknya kita semua jawabnya bantuin masak, potong-potong, spesialis. Dia spesialis potong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung diklarifikasi kalau nggak diajak, karena kalau nggak nanti menimbulkan kericuhan kayak gitu. Jadi dari awal emang aku nggak pernah diajak, baik aku maupun adik aku nggak pernah diajak buat masuk Islam, dan bahkan kita emang nggak pernah membahas soal agama gitu di rumah. Jadi isu agama tuh nggak cuma sensitif di luar, tapi sensitif di dalam kayak gitu. Jadi emang kita nggak pernah bahas sampai akhirnya setelah 1,5 tahun kita beda. Waktu itu sebelum-sebelumnya Umi tetap anterin ke gereja kayak gitu-gitu. Pokoknya kita tetap menjalankan masing-masing kayak gitu. Sampai akhirnya setelah 1,5 tahun beda, aku tuh sakit. Sakitnya tuh skoliosis, kemiringan tulang belakang. Yang dimana waktu itu tuh miringnya udah hampir 90 derajat. Jadi miring banget deh gitu, dan udah sampai sakit. Pada saat itu aku kelas 9 ya, kelas 3 sampai aku sakit. Akhirnya aku bukan nggak sekolah berhenti, tapi di rumah gitu, dirumahkan lah. Tapi waktu itu masih ada terikat sekolah. Terus sampai akhirnya selama di rumah itu, karena sendiri dan lain-lain, nggak ada kegiatan lain, akhirnya aku banyak sharing sama ada namanya Ustadz Dodi Al-Jambari waktu itu. Nah, kenapa sih sampai bisa sharing sama Ustadz Dodi? Ceritanya adalah, singkat cerita, waktu itu aku udah mau dioperasi. Pas aku udah mau dioperasi itu ada sedikit kendala lah dan lain-lain yang sampai aku akhirnya sampai nggak bisa jalan. Nah, mau mendekati hari operasi, dibuatkanlah pengajian nih di rumah, dibuatkan pengajian di rumah sama Umi, sedangkan yang di ngajiin enggak non muslim gitu ya. Jadi itu ikhtiar aku sama Abi ya. Iya, jadi aku tuh sama Umi ya, misalnya pada sering pergi ini teraweh kan, sering teraweh. Waktu itu kita melewati Ramadan bersama yang kita masih beda ya. Kita melewati Ramadan bersama yang kita masih beda. Terus waktu itu jadi lucunya tuh aku minta ikut sholat taraweh pada saat itu. Terus habis itu bilang ya kalau mau sholat taraweh harus pakai mukena, katanya gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa, ikut aja pakai mukena ini gitu kan. Waktu itu belum masuk Islam karena aku udah sakit, ya udahlah bosen gitu. Terus aku sama adik aku, ya udah yuk kita sholat taraweh, kata aku gitu. Ikut aja karena bosen kan di rumah. Terus kalau misalnya pada pergi semua, jadi kita tinggal berdua, ya udahlah ikut. Pas ikut pertama kalinya itu sholat dalam hidup aku 23 rakaat. Itu rasanya masya Allah banget. Kayak apa nih gitu kan. Bener-bener sampai malam gitu. Udah gitu cara kita sholat gini, aduh kalau ada yang ruku kita ngintip, kalau ada bangun oh iya kita ngintip. Kan waktu itu masih belum ngerti timing ya kan, pas Allahu Akbar oh ternyata kayak gini. Terus pas sujud oh udah bangun nih orang, kita ngintip. Dan orang mungkin nggak tahu ya itu ya, ada non muslim sholat di tengah-tengah mereka gitu, masang sejadah kebalik, kayak masih bener-bener itu nggak ngerti banget. Tapi Umi tuh nggak pernah larang kita kalau kita mau coba gitu. Setiap kita bilang pengen ikut, Umi nggak pernah larang. Kayak kajian gitu kan, Umi suka pergi kajian. Itu tuh kadang kayak kok kita nggak ikut ya gitu, pengen ikut pergi, akhirnya kita ikut. Jadi setiap kita minta nggak pernah dilarang, sampai akhirnya dibuatkanlah pengajian menjelang operasi gitu ceritanya. Pengajian menjelang operasi di saat itu aku yang galau banget nih, pengajian aku pakai kerudung apa enggak ya
gitu. Sampai akhirnya pada hari itu aku memutuskan dia pakai kerudung deh gitu, dengerin kajiannya Ustadz Dodi. Di situ Ustadznya bilang gini, Mbak Sheila bersyukur seharusnya Mbak Sheila sakit karena pada hari itu tuh ada salah satu jamaah beliau yang udah 2 tahun kalau nggak salah waktu itu nggak ketemu sama beliau, dan akhirnya ketemu di saat kajian aku mau doain aku sakit gitu. Itu tuh salah satu hal yang harus disyukuri, karena kalau Mbak Sheila nggak sakit hari ini saya nggak ketemu sama beliau dan beliau nggak bisa belajar sama saya hari itu benar-benar awal dari akhirnya aku sharing sama Ustadz Dodi, ngobrol-ngobrol bahwa dijelasin sama Ustadz Dodi di situ kamu tuh di Islam dijelasin kamu tuh tetap percaya sama Nabi Isa katanya gitu, tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai Nabi. Dijelasin runtutannya dan segala macam sama Ustadz Dodi, sharing sampai aku bilang, ya Ustadz aku masih takut, aku bilang kayak gitu, aku takut banget. Terus kata Ustadz Dodi, kenapa harus takut, niat baik harus disegerakan. Dan aku nggak pernah sama sekali cerita sama Umi maupun Abi karena itu memang sensitif kan di rumah kita, bener-bener kita nggak ada yang pernah bahas. Aku nggak pernah cerita sama Umi sama Abi sampai akhirnya satu hari Umi buka-buka handphone aku, baca-baca chat aku itu waktu itu dibacalah chat aku sama Ustadz Dodi ini. Terus pada saat itu memang ada sedikit kesulitan kendala aku menjelang operasi. Sampai pada saat aku mendeklar kalau aku pengen masuk Islam deh gitu, itu tuh kayak dimudahin aja sejalannya sama Allah gitu. Terus akhirnya Umi coba masuk kamar, terus Umi bilang kayak kamu baru niat masuk Islam aja, Allah udah kasih jalan kemudahan gitu, apalagi kamu masuk Islam. Terus akhirnya kayak akhirnya aku mikir ya apalagi yang mau ditunggu gitu. Cuma itu belum sempat kejadian sampai aku akhirnya harus di hari dimana aku operasi. Ini hari-hari waktu dia punya keyakinan dalam dirinya sendiri pengen ada keinginan masuk Islam, itu dia nggak sampein sama aku. Iya, jadi aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu kalau ternyata dia udah punya rasa gitu ya, udah punya keinginan ya. Bi, kita benar-benar nggak tahu karena dia ternyata ya itu punya pembicaraan tersendiri sama Ustadz Dodi yang masya Allah. Memang aku sempat lihat chatnya, tapi aku kayaknya mungkin Ustadz Dodi memang bilang sama aku Islam itu mengajarkan kasih lebih banyak deh. Jadi saya mengasihi Sheila sebagai sesama umat sama umat manusia dia bilang, dan saya mau menunjukkan bahwa Islam itu penuh kasih kata beliau kayak gitu. Jadi waktu Ude, kita panggilnya Ude ya, Ude tuh punya percakapan dengan Sheila, aku sama sekali nggak kepikiran bahwa percakapan itu akan membawa hidayah buat Sheila, sama sekali enggak ya Bi? Kita nggak kepikiran sama sekali. Jadi kalau dia baru cerita sekarang kayak gitu tuh emang benar-benar aku baru tahu kalau ternyata di dalam diri hatinya tuh dia udah ada keinginan mau masuk Islam. Yang aku tahu dia mau masuk Islam ya pada saat dia sakit itu, pas udah mau masuk ruang operasi. Ya gitu ya Kak? Iya. Terus long short story itu kita emang apa ya, gak pernah yang kayak sharing Islam tuh apa sih gitu, nggak pernah sama sekali nggak pernah, dan aku nggak pernah mau tanya juga. Nah menurut aku ya udah biar aku cari sendiri, karena sekalian juga sih biar orang-orang tahu, karena kan orang suka bilang ya ini anak pasti dicuci nih otaknya gitu ya, pakai apa tuh, sabun kayaknya kan, nggak tahu nih abinya uminya ngajarin apa nih. Iya, karena jujur aja sampai sekarang masih banyak orang-orang yang nyalahin Umi maupun Abi. Sampai sekarang, sampai aku udah 5 tahun ya masuk Islam, sampai sekarang masih ada aja yang nyalahin. Ya sekalian ngasih tahu kalau aku tuh nggak pernah nanya sama sekali, kita nggak pernah ngobrol gitu, kita nggak pernah kayak sharing, aduh Islam tuh apa sih, emang di Islam tuh gimana sih Tuhan, nggak pernah sama sekali. Jadi aku benar-benar cari tahu sendiri, dan bukan ke keluarga, aku nggak pernah cari tahu ke keluarga, aku benar-benar tanya sama Ustadz. Aku tanya sama Ustadznya masih ada sampai sekarang, boleh ditanya. Alhamdulillah aku tanya sama Ude gitu, bener-bener cerita-ceritanya sama Ude gitu. Jadi sampai di hari dimana aku operasi, dan itulah hari dimana aku bersyahadat gitu. Jadi singkat cerita, pada hari itu aku nangis membludak. Bener-bener bukan nangis, ngamuk lebih tepatnya. Ngamuk waktu mau dibawa ke ruang operasi. Aku ngamuk sejadi-jadinya karena pada saat itu umi aku lagi pulang ke rumah pas aku mau dinaikin ke kamar operasi. Gak ada umi aku, terus aku nangis, aku pengen pokoknya sebelum aku masuk operasi, kamar operasi ada umi aku, karena ya
itu operasi dokternya dengan santai bilang ini ya kamu kalau berhasil alhamdulillah, kalau gagal kalau nggak lumpuh ya mati katanya, itu meninggal gitu. Kayak ya itu resikonya gitu. Sampai akhirnya aku nangis aku pengen umi aku temenin aku di kamar operasi. Udahlah, akhirnya semua dokter suster akhirnya nelfonin umi aku untuk yaudah ibu boleh naik ke kamar operasi, tapi umi lagi di jalan sama Abi waktu itu. Umi sama Abi lagi di jalan, bener-bener kayak katanya nyampe rumah belum duduk ya, nyampe rumah belum duduk, belum sampai duduk udah ditelepon, ini kakak mau masuk ke kamar operasi gitu. Karena aku nangis nggak bisa masuk obat bius, akhirnya ditelepon lah umi naik ke kamar operasi. Dari situlah momennya dimana umi tuh kayak Umi tuh nanya, kita mau berdoa, kata Umi kayak gitu. Kita mau berdoa, kata Umi. Ikutin Umi ya, mau baca Al-Fatihah enggak, kayak gitu. Terus kayaknya orang aneh ya, waktu itu manggilnya bukan Umi ya. Iya, waktu itu manggilnya Mami. Kata orang kayak ini orang belum masuk Islam, Umi Abi aja. Enggak. Dulu manggilnya bukan Umi Abi. Ya, jadi Umi bilang, kamu mau baca pas udah lain dituntun zikir, berdoa dan lain-lain, pas udah di meja operasi, Umi nanya, kamu mau baca kalimat syahadat nggak gitu. Terus akhirnya aku bilang mau. Yaudah dituntun sama Umi baca kalimat syahadat, yaudah habis itu hilang dimasukin obat bius, udah pingsan gitu. Dia sih kondisikan ke aku waktu itu emang. Aku kayaknya mau syahadat, terus aku tanya, jadi mau baca kalimat syahadat nih, aku bilang gitu. Dia waktu aku peluk kayak nangis itu dia bilang, aku kayaknya mau syahadat, kata gitu. Terus saya bilang, yakin mau syahadat? Ya kalau mau syahadat kita baca nih sekarang, yaitu tadi syahadat di depan dokter dan ya langsung operasi. Abi gimana responnya pada saat itu? Abi jadi nggak tahu loh, karena Abi tuh di luar. Iya. Jadi waktu Kan dia udah kamar operasi syahadat sendiri. Abi nggak tahu karena Abi di luar. Jadi prosesnya itu cepet. Abi sampai rumah, kami sampai rumah, sudah dapat telepon, kami langsung berangkat lagi. Dan itu kondisi traffic Shock. lagi peak hours lah, lagi pagi-pagi orang pada berangkat kantor. Tapi disitulah dimudahin banget dari rumah ke Fatmawati kurang lebih 15 menit kali. 15 menit. Padahal itu kayaknya nggak mungkin. Harusnya itu lebih dari 30 menit. Jadi 15 menit. Jadi Abi mau parkir, Umi udah turun langsung ke ruang operasi. Abi parkir. Jadi pas Abi udah selesai mau ke ruang operasi, Umi udah turun ke bawah. Umi udah turun, nangis. Alhamdulillah Sela udah sadar.